Buktinya tidak ada. Biar aja. Tapi itu Bapak istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Kita mau berdoa. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang tinggal tidak ada izin. Orang gila aja penting. Shalom para sahabat Narwastu, podcast ke-159 kembali menyapa Anda sekalian. Kali ini kami mendatangi putra dari seorang tokoh masyarakat dan sesepuh asal Minahasa atau Sulawesi Utara, yaitu Bang Ronaldo Lalamentik, yang juga putra dari Bapak Joni Lalamentik. Dan perlu diketahui juga, Bang Aldo adalah saksi yang merekam video viral yang kemarin itu. Pada Minggu 22 September 2024 kemarin, kegiatan ibadah mereka di daerah Kota Bekasi viral karena ada gangguan beribadah dari oknum seorang ASN Pemkot Bekasi. ASN itu berkata, kalau ibadah harus mendapat izin. Ya, ini merupakan peristiwa ironis di tengah bangsa kita karena masih ada kasus intoleran. Kasus ini sangat viral di tengah masyarakat dan banyak platform medsos yang mempostingnya. Kali ini Majalah Narwastu akan menampilkan testimoni Bang Aldo, putra dari Bapak Joni Lalamentik, atas peristiwa yang terjadi di rumahnya. Langsung saja kita sapa. Shalom Bang, apa kabar Bang? Selamat malam. Ya. Baik. Terkait peristiwa yang kemarin pada tanggal 22 September kemarin, sebenarnya apa sih Bang terjadi sehingga beritanya ini viral Bang? Sebenarnya ini kejadiannya sudah lama ya. Iya. Sudah lama sekali, mulai dari April, Agustus sampai pecahnya sih kemarin gitu. Kebetulan emang kemarin itu saya lagi nggak ikut ibadah. Oh iya. Saya kebetulan pulang malam, belum terbangun lah waktu itu. Pada saat udah mulai selesai ibadah jam 11:30 itu, mulai itu ada ribut-ribut di luar. Iya. Ada ribut-ribut di luar. Emang saya ini aja tiba-tiba langsung bawa HP, langsung ngerekam kejadian itu. Iya. Sananya mulailah di situ kejadian pecahnya. Oh. Jadi sebenarnya ini intimidasinya udah cukup lama, cukup lama gitu intimidasi. 2 minggu lalu pernah mereka bawa bawa beberapa orang di sini. Terus kebetulan ayah saya juga lagi nggak ikut ibadah. Yeah. Ada acara keluarga, dia mesti ke Bandung. Nah saya yang ada di situ di depan. Saya ada di depan, saya sempat liatin aja sih gitu. Selama mereka tidak mengganggu masuk ke dalam, nggak mengganggu jalannya ibadah, saya fine-fine aja gitu ya. Nah kecuali kalau mereka udah mulai masuk nih, gitu mengganggu ibadah. Sempat mereka ngerekam, masukin tangan lewat pagar, ngerekam suara yang keluar dari ini, tapi nggak ada suara sebenarnya. Sebenarnya kalau lagi itu di depan rumah ini aja nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Yang kedengaran mungkin blower dari AC. Iya, kayak iya itu aja. Pecahnya sih kemarin. Pas sudah selesai ibadah, kebetulan cuma ada ibu sebelah sini ini yang ada yang viral itu sama ibu yang sebelah. Nah, mereka yang memulai gitu aja. Oke, berarti kan kegiatan ini sudah berlangsung lama juga ya, seperti yang Abang jelasin. Terus juga saya juga melihat video viral itu tuh Bang, kayak wah agak ya begitulah. Terus bagaimana sih komunikasi Abang terhadap ibu pejabat yang di Pemkot Bekasi itu? Apa ada komunikasi juga? Ini saya cerita dari awal ya. Oh ya, boleh. Dari awal itu sebenarnya sebelum Papa bikin tempat ini jadi tempat ibadah, sebenarnya kami sama dia nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Pada saat dia pulang kampung, dia titip rumahnya sama kami gitu kan, kita nggak ada masalah apa-apa gitu. Nggak pernah bersinggungan apa-apa. Waktu itu pada saat mulai masuk ini ibadah, Papa dia sempat ngomong ke ibu, kasih suaminya, kalau mulai minggu depan akan diadakan ibadah di sini gitu. Nggak tahu dia salah nangkep atau enggak, tapi sepertinya sih Papa pasti menjelaskannya benar. Ya, suaminya oke.
Suaminya ibu itu oke. Suaminya oke, nggak masalah. Oh ya udah, menurut papa ya udahlah, udah fine gitu. Udah, terus sebelumnya kan papa udah punya tuh surat persetujuan RT RW juga udah ada Oh, gitu. berarti udah dapat persetujuan juga ya? Udah dapat persetujuan, ngapain lagi mesti ini kan? Iya. Ya, lanjutlah ibadah. Nah, mulailah dari situ tuh. Kok jadi tiap minggu katanya gitu. Padahal kan udah jelas gitu. Si ibu ini yang nanya atau suaminya yang nanya kok tiap minggu nih apa gimana? Ibu ini. Nah, mulai habis itu mulailah memprovokasi yang di depan rumahnya, yang sini gitu. Ada beberapa juga yang sebenarnya ya dari jalan ini yang dia provokasin, yang ikut cuma itu sebelah doang. Iya, yang muslim kan juga ada beberapa ya. Ada beberapa di jalan ini nggak ikut semuanya. Karena emang kita kan sudah 40 tahun tinggal di sini. Udah cukup lama juga ya Bang ya? Iya, 40 tahun. Sebagai informasi, di belakang situ Jalan Kepiting pernah ada gereja di situ juga. Pernah ada gereja. Pernah ada gereja, mulai dari gereja Batak kalau nggak salah ya. Terus di depan rumah kami ini juga pernah sempat ada gereja. Gitu. Selama 40 tahun nggak pernah ada bersinggungan apa-apa gitu. Iya. Setelah dia pindah ke sini, dia kan baru berapa belas tahun. Nah, mulailah Bang. Ada gangguan-gangguan ya, sedikit. mestinya sih nggak, namanya udah lama tinggal ya, nggak pernah ada singgungan, apa sih salahnya ya? Toh suara nggak mengganggu ini. Kan sudah dijelasin juga sama Abang selama ini respon tetangga ini ada yang mendukung, ada yang terikut ke provokasi, terus juga di dalam video itu juga ibu tuh mengatakan harus ada izin ya, sedangkan Abang juga udah jelasin kalau udah ada izin dari RT RW setempat. Sudah ada, iya. Terus sebagai warga negara Indonesia nih Bang, bagaimana pendapat Abang terkait dengan pernyataan Ibu ASN itu? Lucu sih. Bener ya? Lucu ya? Ya itu, saya kemarin baca komen-komen setelah viral juga, baca komen-komen netizen tuh ya, lucu-lucu juga kan. Lucu-lucu juga gitu. Lihat emang iya mesti ibadah mesti izin ke dia gitu kan. Kan bingung ya gitu. Sedangkan kita dia berdoa di rumah, kita nggak pernah ngelarang gitu. Selama ini nggak ada bentrokan, tiba-tiba kenapa pas mau ibadah begitu aja dia merasa terganggu itu. Itu aja sih. Jadi responnya ya lucu lah gitu ya. Ya lucu ya gitu. Jadi makanya kan banyak yang nyerang dia, akhirnya orang ini lucu ya, kenapa mesti ngelakuin seperti itu? Masa iya mesti izin gitu kan, bingung. Kemudian Bang, saya juga ingin bertanya nih, harapan Abang nih terkait Pemkot Bekasi yang membuat kejadian ini jadi kita prihatin nih. Apa coba bisa di harapannya yang seperti hal ini jangan terjadi lagi lah ya. Ya, kemarin saya sempat bingung itu, katanya peringkat 2 kota toleransi se-Indonesia. Iya, kemarin sempat ada. Iya, ketua FKUB. Iya. Pak Manan datang. Masa peringkat 2 begini ya gitu. Akhirnya pada saat itu setelah viral Pak Samuel datang juga, dia juga peringkat kedua, apanya begini nih gitu. Kok begini? Tadi saya ikut juga tuh di kantor wali kota. Ya semua menyerahkan gitu. Kenapa peringkat 2 begini? Ternyata bukan peringkat 2 ini, bohong gitu, bukan peringkat 2. Dapat dari mana peringkat 2-nya gitu kan? Itu dia. Benar. Mestinya hal-hal kayak gini nggak terjadi lagi lah. Nggak terjadi apalagi kalau seorang ASN. Iya, itu dia. Aduh. Sangat disayangkan sekali ya Bang ya. Ya ini minusnya Kota Bekasi. Mestinya Bekasi itu kemarin dapat peringkat 1 nih kalau bisa jadi ini. Iya, bener sih. Mestinya dapat peringkat 1, tapi setelah ini viral kayaknya nggak tahu, nggak dapat kali, nggak dapat peringkat 10 juga nggak dapat. Ya jadinya nama Bekasi juga tercoreng kan. Betul. Karena salah satu oknum ASN. Iya. Ya kita berharap semua di warga Indonesia ini dapat bisa beribadah dengan baik dan lancar lah, tanpa ada gangguan. Terus kemudian harapan Abang nih Bang terhadap warga masyarakat dan umat Kristiani Bang terhadap kasus intoleran ini Bang, gimana?
Harapan saya untuk ini, harapannya kita bisa bebas ya, bebas melakukan ibadah di mana saja, kapanpun ya, di rumah masing-masing, nggak ada halangan apa-apa dari umat-umat yang lain. Kita negara lain masih kita bela, masa saudara sendiri, tetangga gitu kita nggak bela gitu kan, lucu ya. Secara kita hidup berdampingan gitu kan. Ada RW rukun warga, namanya rukun warga, mestinya kan rukun ya, ternyata enggak gitu ya kan, lucu jadinya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bang kepada sahabat-sahabat Narwastu nih Bang, terkait dengan kan sudah bilang harapan atau segala macam, mungkin ada testimoni ataupun juga yang mau disampaikan? Ya, setelah saya merasakan ya kejadian seperti ini, untuk teman-teman Narwastu, terutama umat Kristiani, di mana kita ibadah itu jangan gentar. Selagi kita benar, kita tujuannya adalah beribadah sama Tuhan, nggak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Gitu. Kami sempat hopeless gemim ini ibadah paling banyak 20 orang, paling banyak loh. Kemarin itu cuma 8 orang yang ibadah, 8 orang yang ibadah. Coba bayangin, cuma 8 orang ibadah, tapi yang dukung kami banyak. Kita pikir kita sendiri hadapin ini. Iya. Ternyata enggak cuma umat Kristen yang mendukung, tapi masih ada orang-orang lain, umat-umat lain yang tetap mendukung kami. Itu pokoknya buat umat-umat Kristen untuk menghadapi hal ini jangan takut, terus aja jalanin. Kita ibadah tujuannya enggak untuk negatif, kita tujuannya adalah untuk kepada Tuhan kita kan, Yesus Kristus. Itu aja. Oke Bang, terima kasih nih Bang atas bincang-bincang singkat kita pada hari ini. Kiranya juga kasus ini tidak terjadi lagi di Indonesia ini ya. Oke para sahabat Narwastu, itulah perbincangan cukup menarik bersama Bang Ronaldo yang merupakan juga putra dari Bapak Joni Lalamentik. Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Tetap semangat, dan juga saya mengingatkan kepada para sahabat Narwastu untuk terus subscribe, like video, dan komen dan share channel-channel Narwastu. Akhirnya kami undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.